Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarif Hidayat dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bending. Bending ya atau penekukan itu dalam pekerjaan lembaran logam didefinisikan sebagai peregangan logam di sekitar sumbu lurus. Nah, untuk selama proses penekukan logam di bagian dalam di bidang yang netral ditekan, sedangkan logam di bagian luar bidang netral diregangkan. Logam ini dideformasi secara plastis sehingga tekukan bisa permanen meskipun tegangan yang menyebabkannya dihilangkan. Bending menghasilkan sedikit atau tidak ada perubahan pada ketebalan lembaran logam. Nah, untuk proses penekukan ini dilakukan menggunakan punch atau die. Nah, dua metode penekanan ini biasanya dengan P-bending dan edge bending. Untuk penekukan P atau P-bending biasanya dilakukan dengan P-die. Dan untuk edge bending atau penekukan tepi dilakukan dengan wiping die. Untuk dalam P-bending, lembaran logam itu ditekuk di antara punch berbentuk P dan die. Nah, kisaran sudut mulai dari yang sangat tumpul hingga sangat tajam dapat dibuat dengan P-die. Untuk P-bending atau penekanan P umumnya digunakan untuk proses produksi yang rendah. Nah, untuk edge bending itu melibatkan pembebanan cantilever dari lembaran logam. Pressure pad digunakan untuk menerapkan gaya FH guna menahan pangkal benda kerja terhadap die. Sementara punch menekan tepi benda kerja dan menekuknya sepanjang tepi die. Nah, pada pengaturan yang ditunjukkan pada gambar edge bending terbatas pada tekukan 90 derajat atau kurang. Untuk wiping die lebih rumit, dapat dirancang untuk sudut tekuk yang lebih besar dari 90 derajat. Pressure pad serta wiping die dinilai lebih rumit dan mahal daripada P-die dan umumnya digunakan untuk pekerjaan produksi tinggi. Untuk adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penekukan, yaitu yang pertama ada bend allowance. Nah, bend allowance ini jika jari-jari tekukan lebih kecil daripada ketebalan benda kerja, nah logamnya itu cenderung meregang saat ditekuk. Ini adalah penting untuk dapat memperkirakan jumlah peregangan yang terjadi sehingga panjang bagian akhir akan cocok dengan dimensi yang ditentukan. Nah, oleh karena itu perlu menentukan panjang sumbu netral sebelum penekukan dengan memperhitungkan peregangan yang terjadi. Untuk panjang ini disebut bend allowance. Nah, yang kedua, spring back itu ketika tekanan tekuk dihilangkan pada akhir deformasi. Energi elastis tetap berada di bagian yang tertekuk dan menyebabkan sebagian pulih menuju bentuk aslinya. Pemulihan elastis ini disebut dengan spring back yang didefinisikan sebagai peningkatan sudut benda kerja yang ditekuk terhadap sudut alat pembentuk atau die setelah alat tersebut dilepas. Kompensasi untuk spring back dapat dicapai dengan beberapa metode. Nah, untuk dua metode umum adalah overbending dan bottoming. Dalam overbending, sudut dan jari-jari punch dibuat sedikit lebih kecil dari sudut yang ditentukan pada benda kerja akhir, sehingga lembaran logam dapat kembali ke nilai yang diinginkan. Nah, sedangkan bottoming menekan logam saat mencapai ujung gerakan, sehingga secara plastis mendeformasinya di daerah tekukan. Nah, untuk yang ketiga yaitu bending force, itu gaya yang diperlukan untuk melakukan penekukan tergantung pada geometri punch dan die, serta kekuatan, ketebalan, dan panjang
lembaran logam. Adapun, nah ini ada juga kelebihan dan kekurangan bending, yaitu kelebihannya biayanya itu lebih efektif untuk jumlah produksi yang kecil hingga sedang. Nah untuk kekurangannya, bending itu dapat terjadi spring back. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.